Hai, welcome back to me. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Wenanda Panji Satria. Saya berasal dari Fakultas Teknik, jurusan Teknologi Informasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang namanya SSIS dan praktikumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang SSIS-nya terlebih dahulu. SSIS atau SQL Server Integration Service adalah komponen perangkat lunak database Microsoft SQL Server yang dapat digunakan untuk berbagai tugas migrasi data. SSIS adalah platform untuk integrasi data dan aplikasi alur kerja. Fitur ini adalah alat data warehousing bisa disebut yang digunakan untuk ekstraksi data, transformasi, dan pemuatan. Di sini saya akan mempraktikkan cara membuat SSIS tersebut. Apa sih SSIS itu dan gimana cara buatnya itu? Di sini saya akan mempraktikkannya. Sebelumnya kita menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama yaitu SQL Server tentunya. Di sini saya menggunakan SQL Server 2014. Oke. 2014. Sini kita masukkan password. Oke. Yang kedua kita menyiapkan Visual Studio-nya. Yang saya pakai Visual Studio 2017. Oke. Setelah membuat Visual Studio-nya, kita create new project di Visual Studio-nya dan menggunakan Integration Service Project. Di sini saya akan membuatnya di tempat saya. Ini adalah tugas sekali lagi. Oke, saya akan membuat di sini. Dan teman-teman juga bisa membuat namanya, nama projectnya terserah. Kalau saya praktikum SSIS 050, biar agak beda, saya lupa kalau ada namanya. SSIS praktikum 050. Oke. Jika sudah menyiapkan project, kita kembali lagi dengan SQL. Nah, di sini kita membutuhkan namanya data. Datanya itu dari saya sudah menyiapkan link. Nah, ini AdventureWorks Sample Database. Kita menggunakan database dari AdventureWorks yang sudah disediakan dari Microsoft-nya. Dan dikarenakan saya menggunakan SQL Server 2014, di sini kita akan mendownloadnya yang 2014. Di sini kan ada yang AdventureWorks 2019, 17, 16, dan 14. Nah, di sini kita akan mendownload ini. Setelah download, karena saya sudah ada filenya, jadi saya melompatinya. Setelah download, teman-teman bisa masuk ke SQL servernya lagi, dan teman-teman juga bisa lihat di sini ada file database di SQL server. Teman-teman bisa klik kanan, restore database. Kita tidak attach karena kita menggunakan file BAK, yaitu yang sudah disediakan dari yang sudah disediakan dari Microsoft. Kita menggunakan restore data. Dan teman-teman bisa ke device, teman-teman bisa milih
ke device yang awalnya database, kita milih ke device, teman-teman bisa klik ini untuk ngebrowse. Dan ini file ngebrowse data BAK nya yang saya sudah download tadi, yang sudah saya disediakan. Saya menaruhnya di sini, data 7 KB. Nah, saya sudah mempunyai AdventureWorks 2014 BAK. Oke, kita restore. Oke, nah kita sudah seperti ini. Nah, teman-teman langsung oke saja, tunggu beberapa saat, dia akan merestore. Jika berhasil, teman-teman akan dapat notifikasi database AdventureWorks 2015 restored successfully. Oh ya, jika teman-teman menggunakan versi yang 2016, pokoknya menyesuaikan dengan versi SQL servernya. Gitu caranya. Kalau misalnya SQL servernya 2016, teman-teman bisa 2016 seperti itu. Setelah merestore, kita membuat, nah ini adalah database yang sudah kita restore tadi. Nah, ini dari data-data atau table-table dari Microsoft-nya. Nah, kita akan membuat satu lagi database, new database, di mana database ini kita mengambil salah satu yang berisi salah satu table dari AdventureWorks 2014 ini. Oke, teman-teman bisa langsung klik kanan. Ini database ya, sama seperti project Visual Studio, tidak apa-apa. Practicum SIS 050. Oke saja kalau sudah. Teman-teman juga terserah mau menggunakan nama apa aja. Kalau di saya Practicum SIS 050. Nah, di sini setelah teman-teman membuat Practicum SIS 050, teman-teman bisa membuat table terlebih dahulu, karena kita mengambil data ini kan kosong nih, udah table atau apa, kita buat table new, klik kanan, caranya new table. Oke, setelah new table, teman-teman akan ditampilkan seperti ini. Nah, data apa yang mau kita isi, yaitu data dari AdventureWorks dengan kita ngambil table table apa ya, table sini saja, person. Kita menggunakan table person untuk melihat, karena kita harus mengisi ini dari table kita yang masih kosong tadi. Kita menyamakan table dari ini, table dari yang dari Microsoft. Kita klik kanan, kita lihat desain. Nah, seperti ini. Jangan seperti ini, yang agak mudah saja. Itu agak ribet dengan sel saja. Nah, ini saja, unique identifier. Ini kita menggunakan ngambil data salesperson, dan kita akan menggunakannya di data yang di sini, menyamakan data ini kan yang sebelah kanan tadi yang kita sudah buat table kosong, dan ini yang dari table Microsoft ya, dari AdventureWorks 2012. Nah, kita mengambil data-data ini sama, menyamakan. Yang pertama kita copy saja supaya agak lebih cepat. Oke, integer. Setelah sudah sama semua, kita save dengan nama yang sama.
Nah, bedanya jika kita membuat table yang baru, kita buat table itu datanya tidak ada. Nah, di sini yang dari AdventureWorks itu sudah ada datanya. Kita bisa lihat, kita new carry saja. Oke, kita 2014, kita samain ini 2014. Teman-teman bisa ngeceknya seperti ini. Query, kita bisa membuat query-nya seperti ini, select bintang from AdventureWorks 2015. Nah, jika sudah teman-teman blok, bukan 2015, sorry saya lupa, kita menggunakan nama tabelnya yaitu sales titik salesperson. Oke, ini jika sudah teman-teman ngeblok terus execute, nah sudah ada datanya. Kalau bisa kita memilih yang sudah kita buat dengan nama praktikum SIS yang tadi, table yang baru kita buat itu masih kosong. Oke, kurang ternyata. Nah, masih kosong. Oke, kurang ternyata. Nah, ini masih kosong dengan data yang sebelumnya tadi yang sudah ada. Nah, di sini tugas dari yang namanya data warehousing SIS yang disebut SQL Integration Service, SQL Server Integration Service. Nah, setelah sudah kita buat yang tadi, teman-teman bisa ngecek, bisa membuatnya untuk masuk ke project Visual Studio yang teman-teman buat di awal tadi. Nah, yang pertama kita perlu namanya data flow task. Di sini teman-teman bisa membukanya SIS toolbox di favorit. Data flow task kita drag. Oke. Setelah di drag, kita klik 2 kali untuk masuk ke namanya data flow di sini. Nah, di sini kita karena kita dari database ke database, kita membuat yang pertama itu source-nya. Source-nya itu kita membuat oleh DB source. Kita drag saja oleh DB source. Nah, yang kedua kita mempersiapkan oleh DB destination. Oke, ini kita drag saja. Setelah dua teman-teman sudah masukkan di data flow, teman-teman bisa lihat ini ada panah biru dan merah. Kita drag saja yang biru ini, drag ke oleh DB destination. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa mengintegrasikannya, namanya seperti itu. Ya, selanjutnya kita klik 2 kali. Kita perlu menyiapkan data source, di mana data source itu yang ada di AdventureWorks 2014 yang sudah teman-teman database apa tadi namanya ya, teman-teman yang sudah add di sini. Nah, ini kan masih kosong. Kita yang selanjutnya kita membuat koneksi dan ini masih kosong. Teman-teman bisa klik new. Setelah klik new, ini praktikum sudah saya buat sebelumnya. Kita klik new saja. Nah, setelah klik new, kita membuat membuat koneksi. Teman-teman bisa memilihnya dengan SQL Server Native Client 11.0. Teman-teman bisa lihat server name. Kita klik saja, dia akan mencari server kita yang desktop tadi. Kita tunggu. Sebenarnya tidak ada. Kalau terjadi seperti ini, teman-teman gak usah khawatir. Teman-teman tinggal buka ke SQL Server-nya, teman-teman bisa reconnect. Nah, ini tanda connect ini sampingnya, teman-teman klik akan muncul seperti ini. Nah, server name itu yang ini, desktop. Kalau saya itu desktop 53PLBK1. Kita copy saja. Jangan lupa kita loginkan lagi.
kita konekkan lagi maksudnya. Oke, tutup. Nah, yang sudah teman-teman kopikan tadi servernya kita paste. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk memilih autentikasinya yang SQL Server Authentication. Kita masukkan username SA tadi dan passwordnya sama seperti di SQL Server 2015. Nah, ya kan. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa memilih database name. Nah, ini kan ada banyak nih. Kita memilih yang AdventureWorks 2014 yang di awal kita restore, yaitulah yang kita sudah masukkan di database SQL Server AdventureWorks 2015. Klik OK. Jika sudah klik OK. Nah, kita sudah mempunyai koneksi ke SQL Server dan ke database-nya langsung. Jika sudah, klik OK teman-teman. Jika sudah seperti ini, kita sudah mempunyai koneksi teman-teman. Ini jangan lupa di table overview, dan yang kedua kita memilih table yang sudah kita mau memindahkannya ke database yang sudah kita buat dari nol tadi. Kita cari yang namanya sales person. Nah, ini jika sudah ketemu, kita klik saja. Kalau mau teman-teman lihat preview, nah ini datanya seperti ini. Jika sudah, teman-teman close dan OK saja. Nah, selanjutnya kita ke OLEDB destination, kita klik 2 kali. AdventureWorks EXA dia sudah mempunyai koneksi, table overview nya sudah, flash load, dan yang terakhir kita salah. Ini kan kita menggunakan koneksi yang AdventureWorks 2015. Nah, kita ubah dengan database yang sudah kita buat dari nol. Kita new lagi. Kita search lagi apakah sudah terdeteksi di Visual Studio saya. Kita tunggu. Ternyata belum. Kalau belum, kita pastikan lagi desktop yang tadi. Oke. Jika sudah, teman-teman pilih hasilnya server authentication seperti yang di source tadi, sama. Masukkan. Oke, kita pilih database yang praktikum SIES 050. Oke. Nah, kita sudah mempunyai ini database destinasi kita ke sini. Kalau sudah oke. Setelah itu teman-teman memilih nama tabelnya, tapi kita membuat hanya memindahkan satu data table. Nah, kita memilih sales person ini. Jika sudah, kita ke mapping. Jangan lupa kita ke mapping sebelum kita mencet OK. Kita ke mapping, apakah ada yang ignore? Kalau memang ada yang ignore, kita cocokkan. Apakah ini sudah cocok. Oke. Kalau memang sudah cocok, kita oke saja langsung. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kita membuat source-nya yang berbeda dengan ini, yaitu nama database-nya kita menggunakan dari source AdventureWorks 2014 dan destinasinya kita dari ke database yang sudah kita buat dengan nama praktikum SSIS 050. Jika sudah seperti ini, kita coba start, kita running, kita tunggu apakah. Nah, jika sudah berhasil, teman-teman akan melihat tanda centang hijau ini, di sini ditandakan kalau ini berhasil dan memindahkan sini sebanyak 17 rows data ke sini, ke destinasi. Nah, untuk membuktikannya kita ke SQL Server kembali. Nah, kita bisa melihat ini kan masih kosong nih awalnya, kita sudah memindahkan. Nah, jika sudah kita blok lagi, ini sudah ke praktikum SIS 050, kita execute. Nah, datanya sudah ada.
Ini adalah data dari sales person dari data AdventureWorks 2014 ke database ke sales person dari database praktikum SIS 050. Oke, inilah yang dinamakan namanya SSIS atau SQL Server Integration Service. Ini adalah yang fungsinya untuk membuat data warehousing, atau yang bisa saya sebut untuk memindahkan dari data yang sebanyak ini, untuk memilah-milah data lah intinya, dari data yang pusat, misalnya data big yang besar, kita memindahkannya untuk meminimalisir, bisa ke memori atau ke yang lain. Kita bisa memindahkan atau membuat database lagi di tempat lain seperti yang saya buat tadi. Oke lah, itu praktikum yang sudah saya jelaskan dan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.